Nama saya Felix Citroholi, NPM 2251025, murid di Universitas Internasional Batam yang mempelajari studi ilmu hukum. Hari ini saya akan melakukan laporan pengamatan pelajaran pengantar ilmu hukum mengenai kasus korupsi Setia Novanto. Jadi yang pertama adalah kronologi. Jakarta. You can run but you can hide. Ungkapan itu digunakan oleh Jaksa KPK Airin Putri saat membacakan surat tuntutan untuk Setia Novanto. Ungkapan tersebut ada benarnya melihat drama yang dilakoni oleh Setia Novanto sebelum akhirnya ditahan dan didakwa oleh KPK. Seperti yang kamu ketahui, Novanto didakwa tindakan korupsi dalam proyek pengadaan EKTP. Dia didakwa menerima duit total USD 7,3 juta atau yang dikonversi kepada rupiah menjadi 100,4 triliun rupiah dan melakukan intervensi dalam proyek itu. Berikut adalah perjalanan kasus Setia Novanto hingga akhirnya dituntut selama 16 tahun penjara. 17 Juli 2017. KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus pengadaan EKTP. Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka. KPK menetapkan saudara SN, anggota DPR periode 2009 hingga 2014 sebagai tersangka terbaru kasus EKTP. Ada bukti permulaan yang cukup untuk penetapan tersangka baru, kata Ketua KPK Agus Raharjo dalam konferensi pers di kantor KPK Kuningan, Jakarta, Senin 17 Juli 2017. 29 September 2017. Novanto menempuh jalur pra-peradilan soal status tersangkanya dalam sidang vonis. Hakim Tunggal C.P. Iskandar yang mengadili gugatan pra-peradilan itu mengabulkan sebagian permohonan Novanto. Status tersangka Novanto pun lepas. Namun KPK kembali mengatur strategi. KPK mengulang proses penyelidikan kasus itu untuk menjerat Novanto. 10 November 2017. KPK resmi mengumumkan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi EKTP lagi. Ini merupakan kedua kalinya KPK menjerat Novanto setelah kalah melalui pra-peradilan. KPK menerbitkan sprindik pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI. SN selaku anggota DPR RI sama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Ucap Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 10 November 2017. Pada tanggal 15 November 2017, KPK memanggil Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi EKTP, namun Novanto memilih tidak hadir. Baru saja kami mendapatkan informasi, pagi ini diterima surat dari pengacara SN yang bersangkutan tidak dapat hadir. Ucap Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, yang memberi informasi kepada wartawan Rabu 15 November. Sementara itu, Novanto memilih mengikuti rapat pimpinan di DPR. Ada rapim ya, pimpinan-pimpinan. Ya ini kan rapim penting, karena program-program awal harus kita lakukan ya, dan tugas-tugas negara harus kita selesaikan. Ujar Novanto di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu 15 November 2017. Kemudian, pada tanggal 15-16 November 2017, usai tidak menghadiri panggilan KPK, Novanto tiba-tiba saja menghilang pada malam hari. Sekitar pukul 9 WIB, waktu Indonesia Barat, datanglah tim KPK ke rumah Novanto. Berbekal surat perintah penangkapan, tim KPK berusaha masuk. Terlebih dahulu mereka berdialog dengan pihak keamanan rumah Novanto. Sampai saat ini kami belum menemukan yang bersangkutan, termasuk ketika kita mendatangi kediaman yang bersangkutan hari ini, kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis 16 November 2017 dini hari. 17 November 2017. Pengacara Setia Novanto, Friedrich Yunaidi, menyebut klien itu akan mendatangi KPK pada malam ini, namun menurut Friedrich, Novanto mengalami kecelakaan di perjalanan. Saya tetap ditelepon oleh ajudan diminta mendampingi beliau untuk ke KPK. Kita mau mengikuti ke sana, saya belum sampai dari perjalanan. Saya tahu-tahu di informasi mobil Novanto kecelakaan, kata Friedrich saat dihubungi Metro TV Kamis 16 November 2017. Novanto kemudian dirawat di RS Medika Pertama Hijau hingga akhirnya dipindahkan ke RSCM. KPK juga resmi mengeluarkan surat perintah penahanan untuk Novanto, namun pihak Novanto disebut menolak menandatangani berita acara penahanan tersebut.
Terkait dengan proses penahanan, KPK melakukan penahanan terhadap SN atau inisial Setia Novanto, kata Kabiro, Humas KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 17 November 2017. Kemudian pada tanggal 19 November 2017, KPK akhirnya resmi membawa tersangka kasus korupsi EKTP Setia Novanto. Setia Novanto akan ditahan di rutan KPK. Pantauan detik.com, mobil yang membawa Setia Novanto meninggalkan RSCM Kencana Jakarta Pusat pada 11.29 waktu Indonesia Barat, Minggu 19 November 2017. Dia dibawa dengan penjagaan ketat. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2017, Setia Novanto menghadiri sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rabu 13 Desember 2017 dengan alasan kesehatan. Novanto tidak menjawab pertanyaan hakim. Lalu pada 20 Desember 2017, Novanto kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi. Novanto mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi proyek EKTP. Tim penasehat hukum Setia Novanto menyinggung soal pra-peradilan yang sempat dimenangkan dalam eksepsi atau nota keberatan. Lalu pada 4 Januari 2018, Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Setia Novanto terhadap dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi proyek EKTP. Sidang perkara tersebut pun dilanjutkan pemeriksaan saksi. Mengadili menyatakan keberatan atau eksepsi tidak dapat diterima, kata Ketua Majelis Hakim Yanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor. Menimbang bahwa keberatan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Jalan Bungur Raya Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 4 Januari 2018. Pada tanggal 10 Januari 2018, selain Novanto, KPK juga menetapkan pengacara Novanto Friedrich Yunadi sebagai tersangka. Yunadi terlibat dalam kasus perintangan penyidikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Tak hanya itu, dokter juga memeriksa Novanto. Bimanesh Sutarjo juga dijerat pasal pidana merintangi penyidikan dalam penanganan kasus Setia Novanto. Keduanya terancam hukum pidana maksimal 12 tahun penjara. Pada tanggal 22 Januari 2018, Setia Novanto membantah kesaksian Andi Agustinus alias Andi Narogong soal penerimaan jam tangan Richard Mille. Terdakwa korupsi proyek EKTP itu juga membantah meminta jatah 5% untuk DPR. Kenapa tadi saya tanyakan tipe 0102 kan ada tahun pembelian? Apalagi November ulang tahun saya. Demi Tuhan saya nggak pernah menerima bulan November tahun 2012, ujar Novanto ketika menanggapi kesaksian Andi dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besaraya, Jakarta Pusat, Senin 22 Januari 2018. Pada tanggal 5 Februari 2018, Setia Novanto mengatakan tak tahu soal teknis proyek pengadaan EKTP. Ia mengaku ada pertemuan di kantor Wapres Boedino pada 2011 karena adanya masalah saat proses pengadaan EKTP. Nggak tahu, justru baru kaget sampai ke Wapres dan proses pengadaan barang itu untuk anggaran di 2009 dengan 6,6 triliun rupiah. Baru zaman Pak Gamawan yang pernah menjadi Mendagri turun jadi Rp 5,8 triliun. Artinya ada efisiensi yang baik dari Mendagri. Anggaran itu memang sudah ada, kata Novanto sebelum sidangnya dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin 5 Februari 2018. Nggak tahu sama sekali soal teknis pengadaan EKTP, imbuhnya. Februari 2018, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi saksi sidang kasus korupsi proyek EKTP. Ganjar dimintai keterangan untuk terdakwa Setia Novanto. Pada tanggal 12 Februari 2018, mantan Ketua Komisi 2 DPR, Agun Gunanjar, mengaku melaporkan progres pembahasan proyek EKTP kepada Setia Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar. Agun yang merupakan politikus Golkar mengaku mendapat pengarahan langsung dari Novanto. Tanggapan Novanto, singkat saja, bagus, terima kasih, Komisi 2 sekarang produktif. Untuk KTP elektronik tetap kontrol awasi. Jangan anggota DPR ikut cawe-cawe supaya proyek ini sukses. Dan kami memang keras waktu mendatangkan alat ngetes, kata Agun saat bersaksi untuk Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besaraya, Jakarta Pusat, Senin 12 Februari 2018. Pada tanggal 19 Februari 2018, Melchias Markus Mekeng dan Muhammad Nazarudin dihadirkan jaksa KPK dalam lanjutan sidang perkara korupsi proyek EKTP. Keduanya
memberikan keterangan terhadap terdakwa Setia Novanto. Nazarudin mengaku pernah melihat Ganjar Pranowo, Jafar Hafsyah, dan Chairuman Harahap menerima uang terkait proyek EKTP, namun Ganjar disebut awalnya menolak. Di tanggal yang sama, Novanto mengaku telah melapor anggota DPR fraksi PDIP, Arief Wibowo, dan anggota DPR fraksi Golkar, Melchies Markus Meking ke penyidik KPK. Namun tak jelas apa yang dilapor terdakwa kasus korupsi proyek EKTP itu. Soal Arief dan Meking itu sudah saya laporkan kepada penyidik. Nanti atas laporan kami, berikan laporan saudara Andi, ucap Novanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besaraya, Jakarta Pusat, Senin 19 Februari 2018. Pada tanggal 26 Februari 2018, Setia Novanto menyebut tidak ada urusannya dengan uang 20 miliar rupiah yang disebut untuk mengamankan KPK. Selain itu, Novanto mengaku tidak tahu tentang seseorang yang bernama Agung yang disebut dititipkan Novanto di BPK. Enggak, itu kan masa 20 miliar untuk KPK, ucap Novanto sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besaraya, Jakarta Pusat, Senin 26 Februari 2018. Pada tanggal 14 Maret, tersangka korupsi EKTP Irvanto Hendra Pambudiman dan Mode Oka Mas Agung akan menjadi saksi sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Keduanya bersaksi dalam sidang terdakwa Setia Novanto. Pantauan di Pengadilan Tipikor Jalan Bungur Besaraya Rabu 14 Maret 2018, Irvanto yang merupakan keponakan Novanto dan Mode Oka langsung masuk ke ruang tunggu saksi. Selain itu, jaksa pada KPK akan menghadiri saksi ahli, namun belum diketahui siapa saksi ahli yang memberikan keterangan dalam sidang ini. Pada tanggal 22 Maret 2018, Setia Novanto bernyanyi soal aliran duit terkait program EKTP. Novanto menyebut adanya aliran uang proyek EKTP ke Puan Maharani dan Pramono masing-masing disebut menerima USD 500.000. Uang tersebut disebut Novanto diberikan oleh Madeoka yang merupakan orang kepercayaan Novanto. Puan saat itu berstatus ketua FPDIP dan Pramono wakil ketua DPR dari FPDIP. Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke Dewan. Saya tanya, wah untuk siapa? Disebutlah tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf. Waktu itu ada Andi dan untuk Puan Maharani 500.000 dan Pramono $500.000. Ujarnya Novanto ketika menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus korupsi proyek EKTP dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besaraya, Jakarta Pusat. Dan pada tanggal 29 Maret 2018, Setia Novanto menjalani sidang tuntutan. Dia dituntut hukum penjara selama 16 tahun dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Novanto diyakini jaksa pada KPK terlibat korupsi proyek pengadaan EKTP. Jaksa meyakini uang USD 7,3 juta tersebut ditujukan untuk Novanto meskipun secara fisik uang itu tidak diterima Novanto. Keyakinan ini menurut jaksa bersumber dari kesesuaian saksi serta rekaman hasil sadapan. Selain itu, pengajuan justice kolaborator atau saksi pelaku bekerjasama yang dilakukan Setia Novanto ditolak jaksa KPK. Menurut jaksa, keterangan Novanto belum masuk klasifikasi justice kolaborator. Mulai dalam laporan pengamatan, saya akan menjelaskan definisi hukum. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. KBBI juga menjelaskan arti hukum adalah patokan, kaidah, ketentuan mengenai peristiwa alam dan sebagainya yang tertentu. Dan saya akan menjelaskan definisi hukum menurut ahli, yaitu yang saya ambil adalah menurut Hans Kelsen. Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-harusan atau apa yang seharusnya atau dasolen. Dan bagi yang tidak tahu, dasolen adalah makna yang objektif yang muncul dari tindakan untuk berkehendak atau meaning of act of will. Yang kedua, saya sekarang akan menjelaskan bidang hukum yang diamati. Pada kasus Setia Novanto, kasus ini menggunakan bidang hukum pidana yang dimana Setia Novanto telah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang ketiga, asas hukum yang digunakan. Dalam kasus ini, kita menggunakan asas lex specialis derogat legi generali yang memiliki pengertian asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dan
Tertulis juga pada pasal 63 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang dikenakan. Yang keempat, rangkuman norma yang diatur dalam hukum tersebut. Berdasarkan kasus di atas, Setia Novanto telah melanggar norma kejujuran, hukum, sosial, dan agama. Alasan untuk norma sosial adalah karena pada kasus tersebut ia sudah berperilaku menyimpang serta di mana harapan serta kepercayaan terhadap masyarakat telah hilang atau masyarakat sudah kecewa akibat kecurangan atau tindakan pejabat tersebut. Yang berikutnya, alasan untuk norma kejujuran adalah karena ia telah berbohong serta memanfaatkan jabatan yang ia dapati lalu ia melakukan hal yang merugikan masyarakat dan negara untuk kepentingan sendiri. Yang berikutnya lagi, alasan untuk norma hukum adalah karena Setia Novanto telah melanggar kewajibannya sebagai Ketua DPR RI dengan cara melanggar salah satu kode etik dan peraturan terlarang yaitu korupsi. Dan yang terakhir adalah alasan untuk norma agama. Dalam norma agama juga ia telah melanggar norma-norma yang ada serta nilai kebaikan dan kejujuran. Dalam norma agama juga mengajarkan jika mengambil apa yang bukan haknya adalah tindakan haram. Yang kelima, hak dan kewajiban apa yang muncul dalam hukum yang diamati tersebut. Dari kasus tersebut, Setia Novanto telah melanggar kewajiban atau kode etiknya sebagai DPR dan ia juga melanggar kewajibannya yang dimana Setia Novanto lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan negara atau bangsa dengan cara mengkorupsi proyek pengadaan EKTP. Sehingga dia dituntut menjalani hukuman penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Yang keenam, pembentukan hukumnya. Pembentukan hukumnya tertulis pada pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 mengatur pembuatan korupsi. Berdasarkan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Perbuatan memperkaya yang mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang ketujuh, penegakan hukumnya. Setia Novanto dihukum 16 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah dan hak politiknya dicabut 5 tahun. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor menyatakan bahwa Setia Novanto terbukti bersalah dalam kasus korupsi EKTP yang merugikan negara lebih dari 2,3 triliun rupiah. 8. Pemutusan pengadilan. Dari kasus korupsi EKTP Setia Novanto menjalani sidang tuntutan, dia dituntut hukum penjara selama 16 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik atau tidak berkenan. Terima kasih.